sebenarnya mohon maaf Ibu Ketua Panitia, tugas saya sudah selesai. Daripada tablik akbar ini banyak teori, nggak ada perbuatan. Inilah semuanya, kita sudah tablik akbar, dan inilah sesungguhnya sesuatu yang Allah ridhoi. Karena satu, Bapak Ibu tidak sadar membangun hablum minallah dan hablum minannas. Bapak Ibu baca tasbih, tahmid, tahlil sambil memberi manfaat bagi orang lain, maka inilah orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang nafi'un li ghairihi, sebaik-baik orang itu yang memberi manfaat orang lain. Duduk sejak tadi nggak ada yang memberi manfaat, ini saling memberi manfaat. Yang kedua, membangun kebersamaan semuanya dengan ikhlas, kecuali yang di belakang Pak Bupati. Itu mukulnya agak dendam, cepet ganti, bilang sebentar. Belum selesai kok cepet ganti. Yang kelima, Bapak Ibu nggak sadar saya bangun kemesraan yang luar biasa. Tidak peduli jabatan, pangkat, baru bertahu kapan lagi bisa mukuli jaksa ini. Oh, macam-macam jadi tersangka ini. Dan TNI Polri saling mukul, padahal kadang-kadang mohon maaf orang singgungan sipil itu jadi bertengkar, ada nggak? Tapi sekarang saling mijit itu semuanya. Maka kemesraan itu harus dibangun di rumah tangga. Kalau bisa suami istri tiap hari subhanallah, alhamdulillah gantian. Cuman kalau suami istri pas ya Allah jangan di punggung, tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah. Jadi suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah gitu. Ya benar Malik, teman-teman ya. Nanti yang masih muda kalau udah tua ya masya Allah, innalillah gitu, masya Allah. Yang keenam, Bapak Ibu tidak sadar bahwa saya sudah potong semua sekat-sekat ukhuwah yang dipisahkan hanya karena pileg dan pilpres, betul nggak? Dan ketika Bapak Ibu tadi mijit, tahu nggak ini yang dipijit itu cebong atau kampret? Yang Anda pijit itu Jokowi apa Prabowo, pendukung Prabowo Jokowi, tahu nggak? Nggak mikir mau pistol atau jempol, mikir nggak? Karena ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nanti mohon maaf ada 3 penghalang. Semua kebaikan ini nggak masuk ke langit. Mu'alakun bainas samawat. 1, kalau ada hubungan yang nggak baik antara sesama. Apalagi sama orang Islam, al-qatil wa maktul final. Yang membunuh yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau kita bertengkar, dua-duanya masuk neraka. Mohon maaf. Kenapa? Karena hari ini orang masih itu. Kalau nolong orang, jangan lihat suku, ras, dan agamanya. Kalau ada kebakaran, tolong saya nggak usah lihat partainya. Kebakaran, PDIP mudar biarin, Golkar, biarin aja. Tapi Nasdem panas, adem. Tapi Gerindra kita tolong. Apa seperti itu? Walaupun ini ada dokter, mohon maaf yang antar saya tadi Bu Dokter tadi, mana Bu Dokter tadi? Ya, Bu Dokter itu kalau mau nolong orang itu banyak Bu Dokter. Kira-kira kalau dokter itu mau nolong apa masih lihat wajahnya? Cantik, pingsan, bantuan pernapasan, luar biasa. Tapi sudah tua, pakai selang aja, nggak boleh. Kira-kira walaupun bukan Polri, Anda bukan polisi, kalau ada tabrakan nolong nggak? Dan ketika nolong masih lihat KTP, aduh tolong, Ustaz, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa apa Sumatera Barat, Timur, Selatan, itu Selatan, apa Kristen, apa Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gandul, aduh tolong, Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Golkar Agung Laksono, Setia Novanto apa Erlangga, lebarannya Selasa para Rabu, udah mau mati ada orang tarwehnya 28 20. Ya Allah, pakai kunut nggak pakai, masya Allah. Pilih Jokowi apa Prabowo? Jokowi cebong mutiara, tidak apa gitu? Maka inilah kemanusiaan. Maka hari ini semua amal kebaikan dia sampai ke langit. Sakotot min ainilah. Allah akan berpaling dari semua amal kebaikan kalau dia tidak baik dengan sesama. Maka orang iman bukan karena tidak sholat, tidak puasa. Imanmu hilang kalau kamu tidur kenyang sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Nabi tidak melihat tetangganya itu muslim atau non muslim, yang penting tetangga, betul nggak? Kita tidur kenyang, ngorok, mendekur, sebulan rupa, pada tetangganya nggak tidur karena 5 hari nggak makan, maka kamu imanmu hilang, sudah nggak ada iman, neraka bagi kamu. Maka karena yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim do'ifah, siapa yukrim jaroh, siapa yang beriman pada Allah dan akhir, dia menghormati tetangga.
Ajar kau belajar. Kalau kamu bangun rumah harus kenal dengan tetangga. Maka di Indonesia ini kalau bangun rumah harus minta tanda tangan persetujuan tetangga sebelahnya. Karena apa? Untuk menjaga iman. Bagus peraturan itu. Bahkan yang beriman pada Allah dan akhir, dia menghormati tamu. Kalau ada tamu dari jauh, dari Jogja, dari Jakarta, maka diantar, dijemput dan dikasih oleh-oleh. Saya ulang. Siapa yang menghormati, siapa yang beriman pada Allah dan akhir menghormati tamu. Kalau ada tamu, diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Paham ya maksud saya? Oh, kalau Pak Rudi sudah paham, sudah langsung tahu SIM saya sudah mau dibikin gitu aja. Ibu bapak yang saya melihat, halo. Hei. Bapak ibu, maka hubungan sesama jadi. Yang kedua, masih bisa sambung nggak nih? Masih bisa fokus nggak? Coba tangan kanan diangkat, semuanya. Gerakan. Saya jadi tari sufi, biar ibu-ibu penggerak PKK tidak mudah tremor, Parkinson, nggak mudah pikun. Nanti ke Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh, bukan kekuatan Tuhan, tapi Allah yang gerakkan tangan kita. Kalau ikut toriko, Allah ratusan kali nggak jatuh. Lebih kencang lagi kayak mau copot, semua lihat saya agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Ayo, angkat tuh. Lebih kencang lagi, kayak mau lagi lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu. Ibu pegang dagu, ibu pegang, masya Allah, ibu pegang dagu, ya Allah, bu, pegang dagu, ibu pegang, masya Allah. Ibu, dengar nggak? Saya suruh megang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Ibu nggak usah tertawa ibu 5 kali, lebih parah lagi itu 11 kali nggak turun-turun dari dagu. Ibu dan sudah saya bentak-bentak itu turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak Bu? Makanya jujur saya sejak di sini, sejak saya naik pesawat, sejak saya turun di bandara Bu, itu mau masuk mobil aja ditahan. Saya pikir mau dikasih oleh-oleh, ternyata diajak foto. Masuk ke kamar saya mau ganti baju aja, mau protokolnya stop. Ini mau ganti baju, foto semuanya. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Betul Bu? Maka saya ceramah 8 jam tidak sampai di hati kalau Bapak Ibu tidak melihat saya, tidak fokus ke saya. Ketiga, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini, dagu, betul? Satu orang aja pengaruhnya pada begitu banyak karena pemimpin. Yang kelima, ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja punya pengaruh begitu banyak. Halo? Hai? Masih bisa lihat saya? Tolong semuanya fokus dulu baru nanti saya lanjut. Karena mohon maaf, nanti saya minta Pak Rudi menyampaikan tentang penyakit masyarakat sini. Karena saya tadi tanya, ternyata di sini masih ada yang ngelim, anak-anak yang sudah tidak taat kepada orang tuanya. Halo? Hai? Peci saya warna apa? Tolong semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Oke, orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Peci warna apa? Celana warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ini anggota PKK ini Idian semuanya. Mohon maaf Pak Bupati, kayaknya Pak Rudi aja nanti yang melanjutkan. Saya nggak bisa melanjutkan karena mohon maaf, ini yang hadir orang Idian semuanya. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Dan baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh baru di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Karena orang punya asas keterpengaruhan. Halo?
Pertama, orang tidak akan sampai ke langit kalau hubungan sesama tidak. Hablum minallah dan hablum. Maka sholat dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, diakhiri assalamualaikum, assalamualaikum. Maka simahum fi wujuhim min asari sujud. Orang yang berhasil sholatnya bukan sholatnya khusyuk khudu, enggak, tapi sholat itu harus dibawa keluar sholat. Kalau sholatnya rajin tapi dia masih korupsi, masih gaji, maka tidak ada artinya sholat. Betul? Haji semata-mata labbaik untuk Allah, tapi haji di Indonesia harus bayar dam, karena haji kita pasti tamatuk, tangi mangan ngantuk, tamatuk. Maka harus bayar dam untuk manusia. Quran dimulai dengan Bismillah, maka nama Allah, diakhiri dengan surat An-Nas, artinya manusia. Allah manusia, Allah manusia. Puasa semata-mata untuk Allah, tapi betul-betul akhir puasa harus bayar zakat fitrah untuk manusia. Quran dimulai dengan baca basmalah, Al-Fatihah untuk nama Allah, tapi surat terakhir Al-Quran itu apa? An-Nas, artinya manusia. Jadi inilah yang pertama. Yang kedua, seluruh amal kebaikan tidak sampai ke langit. Kalau ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini penting saya sampaikan, karena apa Bu? Mohon maaf, anak-anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone apa panggilan orang tuanya? Orang tuanya manggil 5 kali belum tentu datang, tapi begitu handphonenya nyala langsung lari, betul gak? Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu, makanya wajahmu kayak kipet. Lah kok bisa? Bapakmu tugas terus tapi di SMS saja jadi, karena SMS-nya getar langsung pelentung luar biasa. Halo, kenapa ini saya sampaikan? Silahkan yang punya handphone sekarang browsing Pak Sukijo, orang Magelang, mati sudah 2 minggu, suami istri membusuk, seluruh orang kampung bau busuk. Lapor Pak polisi, begitu lapor polisi didobrak, kata polisi 3 minggu bapaknya mati, 2 minggu bapaknya mati, sudah 3 minggu orang tuanya mati, 5 orang anaknya nggak ada yang tahu. Padahal salah satu anaknya jadi pejabat di Jakarta. Saya tidak ingin kalau ada anak sampai melupakan orang tuanya. Habis itu saya diajak ke Garut untuk laporan TV One. Saya ketemu Ibu Siani, ini silahkan browsing, ini viral sekali kok. Ibu Siani itu usianya 78 tahun, dipolisikan, dipenjarakan oleh anak kandungnya sendiri, 78 tahun, karena rebutan, karena warisan. Dijual untuk siapa? Karena ada anaknya dia yang miskin, anaknya banyak, maka untuk biayai dijual. Sementara yang anaknya kaya raya itu merasa dia belum dibagi, kok dijual. Nuntut ibunya dipolisikan dan suruh menjara di polisi. Ibu, satu ketika ada orang datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya orang tua kurang ajar. Lah kok kurang ajar? Suka ngambili barang-barang saya. Kok tahu? Karena setiap barang saya hilang, saya temukan di rumah orang tua saya. Kalau memang betul begitu, maka panggil orang tuamu ke sini, karena saya tidak mau kena hoax. Jangan-jangan ini berita hoax. Hanya operasi plastik, tapi ngakunya dipukuli orang di Bandara Bandung. Ada nggak yang seperti itu? Maka saya nggak mau kena hoax. Saya nggak mau nyebar-nyebarkan sesuatu yang tidak benar. Kalau memang begitu, panggil orang tuamu. Di tengah-tengah anak itu manggil orang tuanya, tolong semuanya perhatikan. Halo. Maka malaikat Jibril datang. Ya Muhammad. Kaget Rasulullah. Karena saya tadi nunduk terus di belakang sambil sandaran tiang, masya Allah. Ustadznya masih di sini, yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Nunduk baru sambutan Pak Bupati langsung billahi taufik wal hidayah, masya Allah. Halo. Nunduk tapi pikir berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aqua. Bangun. Tablik akbar tinggal tidur enak aja nih. Ini komitmen Bu. Ini pesannya udah berapa bulan kemarin? Ketemu saya sudah 2 bulan pesan ini. Ini saya lock Bu. Ini saya nolak banyak sekali. Seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada TPPKK di sini. Dan ini komitmen. Saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi, nama saya bukan Jokowi. Namanya Wijayanto, masa panggil Jokowi.
Loh, soalnya Pak Bupati aja panggil Pak Presiden nggak mau. Bupati maksud dipanggil Presiden. Halo? Masih lanjut nggak ini? Ya Muhammad, nanti kalau anak itu datang jangan kau tanya pada anaknya, tanya saja pada orang tuanya, kenapa orang tua kok sampai ngambili barang anaknya sendiri. Maka betul malaikat Jibril pamit, anak itu datang dengan orang tuanya, ya Rasulullah, inilah orang tuaku yang suka ngambili barangku. Betul Bapak? Bapak suka ngambili barang anakmu? Betul. Apa Bapak miskin? Kak, saya lebih kaya daripada anak. Dan betul ini anakmu? Betul, kalau bukan anakku ngapain saya ambil? Kalau begitu ya anak, isma wa uskut, kamu diam, dengerin. Saya mau tanya pada orang tua. Ya Bapak, kenapa kamu ngambili barang anakmu? Maka dia ceritakan, orang tua ini, anak ini dulu lahir dalam keadaan prematur, saya mendidiknya berat. Berapa kali dia sakit, saya lebih sakit daripada dia. Nah kok bisa? Karena ketika dia sakit, dia bisa tidur pun saya tidak bisa tidur. Semalam sudah nungguin dia panas badannya. Saya paham hati sini setelah punya anak. Bu, alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah Bu, istri saya itu 3 anaknya. Ini kalau nggak hati-hati nih, istri saya ikut di sini, mohon maaf. Istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis bahasa saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, di Prawiro Taman, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan tahun ini, tahun ini. Tapi hebat, istri saya nanti tanya, istri saya belum pernah menolak poligami sampai detik ini. Dia nggak pernah nolak poligami dan tidak menerima poligami. Loh kenapa? Kalau mau nikah lagi silahkan, yang penting baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka, lakukan kalau memang bisa. Tapi kalau kamu kawin lagi malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka, risiko tanggung sendiri. Malah sekarang saya takut, saya suruh nikah lagi takut Bu. Padahal istri saya mempersilahkan. Tapi sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Jalannya aja miring-miring gini, ya Allah. Itu kasihan, Mbak Damiri nggak punya suami, nggak punya anak, buat tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup. Saya membayangkan malam pertama pingsan betulnya, ya Allah. Udah expired gitu ya Allah. Ketika istri saya ngajar di luar negeri, karena istri saya juga dosen, mohon maaf, itu 9 tahun jadi wakil dekan, maka nggak bisa kemana-mana. Sudah 9 tahun nggak jadi wakil dekan, sekarang saya ajak ke sini. Oke, masih bisa, kalau cuma ngajar aja masih bisa. Kemarin karena jabat 9 tahun, jadi nggak bisa diajak kemana-mana. Sekarang sudah jadi dosen, oke, dosen biasa, nggak jadi jabatan, apa, sekarang saya ajak ke sini. Kemarin saya ajak ke Bahiyang, baru tahu rasanya, betul-betul mabruk, mabuk luar biasa. Nah, istri saya itu kalau mabuk, kalau mau mabuk pasti ganti nyupir. Kalau udah nyupir nggak mabuk. Kemana saya pergi, kalau mabuk ganti yang nyupir istri, jadi nggak mabuk. Nah, kemarin polisi nggak mau disutiri, patwal musuh pakai mobil patwal yang nyupir istri saya. Luar biasa Bu, ke Pahiyang itu kan jualannya luar biasa. Di sini aja kayak Paris Dakar, luar biasa. Tapi lumayan lah, masih bagus ini, nggak terlalu berkelok-kelok, dan lebih penting lagi masih ada durian. Kebetulan saya sama istri itu senangnya buah durian. Mudah-mudahan paham maksud saya. Al-akil yakwi bil isyarah. Orang itu kalau pinter cukup dengan isyarat. Mestinya panitianya mestinya orangnya pinter. Tapi pinter enggak, nanti lihat di jalan apa berhenti. Nah lihat ya. Paham ya Pak? Oke. Ibu tanya, halo. Ketika istri saya harus pergi, saya tinggal nungguin anak saya. Mosok anak 3 yang sakit 2, saya nangis, ya Allah. Mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, siapa yang udah ini? Siapa yang menggantikan orang tuanya? Orang tuanya pikun, udah tremor, Parkinson. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja, ya Allah.
biar orang tua saya jadi bupati atau jadi menggerak PKK, ada yang mau? Bahkan saya pernah lihat, saya orang daerah Bu, pernah melihat langsung ada seorang ibu yang bayinya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ada yang pernah melihat? Pernah ngalami Bu? Nyedot ingus. Tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, tidak sedot ingus, mana yang mau? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, biarkan yang lewat dulu ya. Pokoknya kalau ada ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Oh, nggak jadi pulang dia, balik-balik. Oh, mau pipis, oh, biarin daripada di situ ya. Biar. Lanjut ya ini. Saya mau lanjut, tapi semuanya pulang, nanti tinggal saya sama Pak Kapolres kan tinggal 5 orang. Lanjut. Maka Rasulullah mulai menunduk. Kenapa ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua? Tapi ya Rasulullah, setelah dia saya sekolahkan, dia jadi polisi, jadi jaksa, jadi TNI, jadi bupati, jadi macam-macam, dan saya sekolahkan, mulai lupa kepada saya. Berapa kali saya sakit, anak saya nggak ngerti. Saya dikira sudah mati, semua tetangga ngelayat, ternyata anak saya nggak ngerti. Bahkan setahun sekali saya suruh pulang, nggak pulang. Alasannya sibuk dengan kerjaannya cuma SMS, WA, itu pun copy paste. Sejenih embun seputih kapas, tiada gading yang tak retak, tiada sida yang maafin ya Pak, tiap tahun cuma SMS. Terus bapaknya jawab, oke, itu aja. Maka ya Rasulullah, saya sengaja ambil anak barangnya supaya dia ingat padaku. Mendengar ini Rasulullah menangis. Di tengah menangis, ya walad, sesungguhnya anta wa malu kali abika, dirimu dan seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Maka ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Maka pesan hari ini, mohon maaf kalau ibu menjadi PKK ini, pesan pertama, saya tidak melihat ada ibu yang durhaka. Insya Allah ini tidak ada yang durhaka pada orang tuanya. Tapi biru apa hukum? Tabirukum abnaakum. Kalau kamu dah baik kepada orang tua, maka bagaimana mendidik anak-anak yang baik kepada orang tuanya? Mendidik anak sekarang lebih susah apa lebih gampang Bu? Anak sekarang lebih nurut apa lebih lebih bangkang atau lebih nurut? Untuk itulah Bapak Ibu semuanya, izinkan, karena ternyata penyakit masyarakat di sini ini masih ada, narkoba juga masih ada, curanmor masih ada, bahkan terakhir itu masih ada yang ngelem ya Pak. Untuk itu Pak Kapolres kasih waktu, tepuk tangan untuk Pak Kapolres, baru 5, 10, 12 menit, 15 menit. Silakan bicara tentang hal yang ada di sini, temuan-temuan yang kadang-kadang orang tua nggak ngerti. Bu, belum lama saya diajak ke BNN, ketua Pak BNN, Pak Heru, Irjen Heru. Saya ke Hong Kong sama istri saya. Bulan Ramadan tanggal berapa? Ya. Yes, pokoknya pertengahan Ramadan saya ke Hong Kong. Gara-gara apa? Di Indonesia ini masuk narkoba 2,6 ton. 2,6 ton dari Hong Kong masuk Indonesia. Maka saya diajak BNN, diajak ke Hong Kong untuk memprotek. Memang mafianya luar biasa, nggak bisa nangkap, tapi minimal tidak menambah jumlah. Maka kita kumpulkan seluruh perwakilan TKI TKW 160.000 itu, dikumpulkan perwakilannya supaya apa? Tidak ada lagi yang kena narkoba.